jadi kendala adalah berita-berita negatif tentang koperasi ya, dan banyak orang masih gebyah uyah antara CU sama koperasi ya. Padahal KKS sendiri sampai detik ini izinnya adalah koperasi kredit ya. Yang lain-lain itu berubah menjadi KSP, kami masih koperasi kredit sejahtera ya. Jadi puji Tuhan bahwa KKS ini tetap koperasi kredit ya, tidak dimasukkan ke dalam KSP. Kendati kami memang istilahnya itu simpan pinjam ya, tetapi bedanya dengan koperasi yang lain bahwa CU ini lebih menekankan pendidikan ya, dimulai dengan pendidikan, dikelola dengan pendidikan, dan diawasi dengan pendidikan ya. Dan pendidikan tadi memang yang benar-benar menuntun anggota menjadi sejahtera ya. Terkasih, hari ini UKM Aubi berkesempatan berkunjung ke kantor pusatnya Koperasi Kredit Sejahtera KKS di wilayah Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kami berkesempatan menemui salah seorang aktivis yang sekarang ini menjadi pengendali lembaga, namanya sangat terkenal di lingkungan gerakan koperasi, Pak Wiratmoko. Pak Wiratmoko, Bapak kan mencintai gerakan yang untuk mengentaskan orang-orang susah. Koperasi kan untuk mengentaskan orang-orang susah ya Pak? Betul. Untuk mensejahterakan orang-orang susah. Ya. Bapak ketertarikan dengan kredit union yang juga sering disebut CU, ya. Lalu di Indonesia ini lebih dikenal sebagai koperasi kredit gitu. Ya. Tentang ketertarikan Bapak bisa diceritakan bagaimana sih ngurusin orang susah gitu loh Pak? Ya. Silakan Pak Moko. Baik, terima kasih Pak Mariono atas kehadirannya di KKS. Saya berlatar belakang belajar filsafat dan teologi. Nah, salah satunya adalah ajaran sosial gereja. Tetapi ternyata saya tidak lanjut untuk implementasi dalam arti teologi dan filsafat tadi. Ternyata saya dipanggil untuk melihat dunia nyata, dan waktu itu oleh Romo Harto Putranto saya ditugaskan untuk mendampingi para pekerja sosial yang dikirim dari berbagai macam keuskupan di Indonesia. Ada yang dari Nias, dari Irian, dari Semarang tentu saja, kemudian yang banyak itu dari Pontianak atau Kalimantan Barat. Nah, tahun 87 itulah saya juga menjadi anggota Koperasi Kredit Sejahtera. Dan kebetulan juga waktu itu saya butuh rumah ya, dan tersedia, artinya ada rumah yang waktu itu cocok dalam hal harga maupun juga lokasi ya gitu. Sehingga sejak awal saya sudah difasilitasi untuk bisa memiliki rumah dengan cara pinjam ke kredit union. Hal tersebut berlanjut dengan pendidikan yang kebetulan juga saya tempuh, baik yang formal, saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah di MMUI ya, tetapi dari KKS sendiri saya difasilitasi untuk ikut CUDCC ya, Credit Union Director Competency Course ya, kursus kompetensi sebagai pengurus Credit Union tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Inkopdit, difasilitasi oleh AQ ya. Nah, yang paling menarik dalam pelatihan tersebut yaitu bahwa
sebagai kriteria atau standar ya kedepannya supaya CO itu menjadi lebih baik adalah menggunakan access branding, suatu pilihan yang kompetitif ya sehingga si CO itu menjadi punya citra ya yang menarik di masyarakat ya itu. Nah kalau di bahasa bisnis pada umumnya access branding itu sama dengan BSC, balance scorecard ya, artinya bahwa bisnis itu mau berlangsung dengan baik kalau tidak hanya mikirin financial saja ya, tetapi justru pondasinya adalah human capital ya. Nah, human capital tersebut ditunjang dengan organizational capital ya, modal organisasi. Dan kemudian ke anggota dan masyarakat pada umumnya itu dalam bentuk brand image ya, citra merek ya, CO itu sendiri. Nah, kebetulan pendiri dari KKS ini Bapak Joseph Harjapurwadi itu punya keprihatinan ya bahwa petani di sekitar Cibinong ini ya tergolong petani miskin ya, jadi petani pepaya berapa sih pendapatannya ya, dan kemudian juga melihat para pensiunan yang setiap bulan mengambil pensiun itu sudah dihadang oleh pelepas uang. Nah ini artinya KKS ini berdiri dari awal memang punya keprihatinan sosial tadi. Nah bagaimana ini kita mendampingi ya orang-orang yang susah tadi ya, dan itulah yang terus kami istilahnya kami hayati ya, kami hayati baik itu pengurus maupun juga karyawan, juga rekan-rekan anggota sendiri. Memang ayo kita bersama-sama menolong diri sendiri lewat menolong orang lain itu tadi ya, bahasa Inggrisnya keren ya, help people to help themselves ya, seperti itu. Mengajak lalu untuk mengembangkan pola pikir masyarakat yang dari masyarakat katakanlah berada di level bawah pendidikan, level bawah kesejahteraan ekonomi, kan tentu ada kendala-kendala. Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak, kendala apa ketika Bapak mendampingi teman-teman anggota terutama ya yang ingin sejahtera itu? Bagi saya tidak melihat kendalanya. Justru disitulah kita menikmati bagaimana kita hidup bersosial. Ya, artinya memang ya kita sendiri juga artinya butuh belajar mengatur ekonomi rumah tangga ya, yang waktu itu judul pelatihannya adalah ekonomi rumah tangga ya. Dengan cara yang sederhana ya, pertama kali saya berkenalan ERT ya, ekonomi rumah tangga itu dari ibu-ibu WKRI di Jakarta. Ya, nah dengan cara sederhana pendapatan yang kita peroleh kita masukkan ke amplop ya, amplop untuk bayar listrik, amplop untuk sekolah anak, amplop untuk makan sehari-hari, termasuk amplop untuk karena zaman dulu masih suka rokok ya, amplop untuk rokok ya. Artinya dari pendapatan yang ada dari awal bulan itu kita sudah memasukkan ke amplop-amplop tadi ya, itu kalau bahasa kerennya itu udah dipos-poskan gitu ya, itu ya, dengan cara yang sederhana begitu sangat menarik ya itu. Nah cara yang sederhana yang menarik tadi bukan lagi teori Bapak ya, itu jadi itu memang udah langsung kita praktekkan dalam hidup sehari-hari ya, bahwa akhir-akhir ini coba saya modifikasi ya supaya lebih digital ya, supaya lebih dibantu dengan HP, dibantu dengan komputer. Itu memang khususnya mereka yang memang sudah melek teknologi ya, gitu seperti itu. Tetapi awalnya tadi dari pelatihan-pelatihan yang sederhana ya, dan itu langsung mudah dicerna oleh istilahnya anggota yang sebetulnya juga kalau dari segi pendidikan mungkin nggak tinggi amat ya. Nah justru yang tanda tanya kan yang kakean teori gitu toh ya, kebanyakan teori maksudnya ya. Itu mohon maaf, ini memang saya gampang bahasa Jawanya banyak ya gitu ya gitu. Kebetulan memang ada banyak fasilitas untuk pelatihan-pelatihan ya, jadi kita punya
banyak fasilitator yang memang di dalam pelatihan tadi istilahnya itu andragogi, ya gitu ya, bukan bikin Anda grogi gitu ya, tetapi andragogi artinya memang ini pendidikan untuk orang dewasa ya, beda sama SD yang disuruh nyatet, suruh ngapalin, nanti ujian hafal lulus ya. Nah ini kan untuk hidup ya, dalam bahasa Latin itu ada pepatah non scole sed vitae decimus ya. Decimus artinya kita atau kami belajar ya, itu belajar untuk hidup, untuk vitae, vita ya itu. Jadi bukan sekedar pergi sekolah mencatat tadi ya ini, dan ini memang penting sekali tadi. Bentuk pelatihannya juga bukan ceramah tetapi lebih ke game teori, kemudian itu simulasi, kemudian itu dinamika kelompok dengan diskusi dengan yang lain ya, studi kasus yang sederhana seperti itu ya, sehingga memang bukan lagi sesuatu yang teori yang mulu-mulu, enggak, ini memang langsung kita praktekkan, dan itu memang sesuai dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu ya, sehingga nyaman lah gitu ya, enak, asik gitu ya. Kalau memang dari sononya kita ini berkehendak untuk hidup sejahtera ya, itu artinya kita belajar dulu mengatur, nyimpan, kemudian kalau mau pinjem direncanakan dulu ya, itu bagaimana ngaksurnya nanti, maka itu akan berhasil ya. Tetapi kalau datang-datang cuma mau cari pinjaman, nah ini yang tadi kesulitan tadi seperti itu ya. Jadi kesulitan dihadapi kalau kita berhadapan dengan mereka yang memang udah salah dari sononya gitu ya, gitu. Tapi kalau dari sononya memang lebih ingin sejahtera, nah ayo kita diskusi, kita rencanakan masa depan kita ya, keluarga kita supaya lebih baik. Kemudian tadi rajin menabung, kemudian merencanakan pinjam dengan bijaksana ya, dan ngaksur secara teratur. Banyak yang berhasil. Sekarang KKS usianya sudah 50 tahun. Teman-teman perintis sudah menanamkan lembaga ini menjadi besar. Teman-teman manajemen sudah berjuang keras untuk menjadikan lembaga ini menjadi lebih besar. Sekarang Bapak adalah ketua KKS, lalu Bapak mempunyai beban, memikul beban yang begitu besar. Apa yang Bapak akan lakukan untuk KKS ke depan? Untuk KKS ke depan ya, tentu saja diperlukan kader-kader yang terlatih, dalam arti memang banyak mengikuti pelatihan. Nah, oleh karena itu dalam berbagai macam program pelatihan, entah itu pengurus, pengawas, anggota maupun juga para karyawan, itu selalu saya dorong, ayo ikut pelatihan. Pendidikan itu sudah menjadi roh ya, atau jiwa ya, dan itu menjadi, bisa dikatakan harus menjadi habit ya di lingkungan CU ya. Dan dari awal kebetulan awal saya masuk di pengurusan itu ditunjuk menjadi wakil ketua ya. Nah, wakil ketua itu ex officio itu menangani pendidikan. Nah, waktu itu memang masih terbatas pada PDMK ya, itu pendidikan dasar manajemen operasi ya. Tetapi dari pengalaman ikut CUDCC tadi, maka di situ muncul pentingnya mengembangkan yang tadi waktu awal saya mengenal ERT tadi itu. Nah, itu dikembangkan menjadi yang lebih keren lagi, yang bahasa Inggrisnya adalah financial literacy ya. Nah, secara sederhana dalam satu hari kami mencoba untuk membuat program pendidikan tadi itu sebanyak ada 5 session itu. Nah, judulnya diganti menjadi mengelola keuangan keluarga ya, seperti itu. Nah, tentu saja dalam mengelola keuangan keluarga itu kunci utama adalah komunikasi antara suami istri ya, bagaimana antara suami dan istri itu bersama-sama merencanakan dan kemudian juga mengelolanya ya, uang keluar masuknya uang ya. Dan salah satu prinsipnya kan di CU ini pendapatan itu
justru pada awalnya dikurangi dulu untuk disimpan, ya, baru digunakan atau diatur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Kalau yang gajian itu untuk selama sebulan, ya. Tapi kuncinya itu tadi, ya, jadi bukan pendapatan kemudian dihabiskan untuk pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, tapi langkah pertama adalah pendapatan dikurangi untuk disimpan terlebih dahulu, ya. Nah, selain MKK, di KKS ini kami juga mengembangkan putra pinjam untuk sejahtera. Artinya meminjam itu memang harus diprogramkan, ya, bukan gali lubang tutup lubang atau datang hanya butuh pinjaman, ya. Jadi langkah awal adalah membuat rencana keuangan tadi, kemudian kemampuan untuk mengangsur. Nah, dari kemampuan untuk mengangsur tadi maka diprogramkan atau direncanakan berapa besarnya yang dipinjam, ya, disesuaikan dengan tentu saja kebutuhan, ya. Artinya katakanlah kemampuan mengangsur itu 500.000, ya. Nah, kalau mau pinjam katakanlah ini 5 juta, ya, berarti kan bisa itu selesai 10 bulan. Ya, nah, katakanlah nanti ditambah dengan biaya jasa dan sebagainya, nah, itu bisa diperpanjang menjadi 11 bulan. Itu contoh sederhana seperti itu, ya. Jadi kebutuhannya berapa, kemampuannya berapa, nah disitulah dipertemukan, ya, seperti itu. Itu dalam putra pinjam untuk sejahtera. Nah, selain itu juga ada Mas menjadi anggota sejati, artinya anggota itu harus paham betul makna menjadi anggota koperasi, anggota CU. Nah, salah satunya juga kenal dengan anggaran dasarnya, ya, aturannya dan sebagainya dan sebagainya. Itu wajib. Belum bisa dikatakan wajib, ya, karena anggota KKS sudah terlanjur 20.000, ya, sehingga minimal kami mencoba untuk menghimbau, ya, menghimbau. Nah, khususnya mereka yang ingin aktif lebih jauh atau yang sering mengikuti banyak pelatihan, itu kami libatkan untuk kegiatan-kegiatan lebih jauh seperti misalnya evaluasi dan perencanaan, dan juga rapat anggota tahunan maupun juga pertemuan-pertemuan kelompok. Nah, ini kalau yang aktif ikut pelatihan tadi bisa dikatakan menjadi penggerak, ya, atau istilahnya untuk yang teman-temannya, ya, dan mereka juga yang biasanya juga melakukan amal anggota mencari anggota lain, ya, sehingga tidak usah buang banyak biaya untuk iklan di televisi atau radio atau cetak dan sebagainya, ya. Justru ini get member ini yang lebih berlaku di KKS ini. Melihat hasil dari pembangunan teman-teman terdahulu, ya, sekarang sudah menjadi koperasi besar, lalu 50 tahun sudah dilewati, ya, sekarang masuk ke 50 tahun kedua, ya. Apa yang menjadi pemikiran Bapak untuk 50 tahun kedua menjadi 100 tahun seperti, ya, yang kita cita-citakan? Ya. Apa Pak Moko? Tentu saja yang pertama-tama mengkader atau regenerasi, ya. Regenerasi kuncinya tadi saya sudah sampaikan. Jadi ayo kita sama-sama ikut banyak pelatihan, semakin memahami, ikut perkumpulan diskusi-diskusi, baca berbagai macam sumber, ya, termasuk Picu, termasuk di KKS ini ada Prima, ya, buletin Prima, maupun juga berbagai macam buku, ya, dan juga diskusi-diskusi di WA Group. Nah, kebetulan di KKS ini juga ada MT, ya, mobile teller. Nah, itu menjadi satu kelompok, ya. Kemudian ada kelompok lagi, kelompok wilayah pusat, wilayah utara, wilayah selatan, wilayah timur. Nah, melalui WA Group tadi maka kita diskusi, melontarkan cerita, ya, nanti yang bisa diteruskan dalam pelatihan-pelatihan kita untuk belajar bersama, ya, bagaimana mengatasi baik itu persoalan ataupun juga informasi-informasi terkait dengan
penyelenggaraan ya, juga pemahaman tentang CU itu sendiri ya. Nah, akhir-akhir ini kan bulan Januari ini kita sedang membagi dividen. Nah, ini ada anggota yang masih belum paham, maka lewat sharing itu maka menjadi ternyata dividen ya, pembagian SAU ya itu ada dua macam, ada balas jasa simpanan, ada balas jasa pinjaman, nah, dan sebagainya ya. Dan itu menjadi menarik bagi anggota ya, karena memang bagaimanapun juga kalau uang itu kita simpan di bawah kasur kan nggak tambah ya, tapi kalau ditaruh di CU, di satu pihak kita menolong diri sendiri tadi, merencanakan keuangan dengan lebih baik, kita juga menolong sesama yang membutuhkan uang ya, nanti pada saatnya kita juga butuh bisa minjam di CU ya untuk berbagai macam keperluan, baik itu pendidikan, untuk keperluan rumah tangga, untuk istilahnya pada saat darurat, sakit dan seterusnya. Nah, itu jadi konsep bahwa kita saling menolong tadi itu benar-benar dilaksanakan di sini ya, dan itu menjadi pengalaman yang menggairahkan, yang menyenangkan, karena anggota ya terima dividen itu ternyata emang wah ini sesuatu lah gitu ya ada sesuatu. Dalam Kabupaten Bogor Ya, potensinya seberapa besar untuk pengembangan KKS sendiri, dan apakah KKS ini juga sudah menjadi koperasi yang sangat dikenal di lingkungan Bogor Raya misalnya? Ya. Pengembangannya ke depan seperti apa, Pak Mako? Untuk pengembangan, jadi ini bermula dari Cibinong, tetapi KKS ini sudah tanda petik menguasai gitu ya, menguasai juga daerah Depok ya, gitu. Nah, sampai juga Gunung Putri juga, arah Bojonggede, seterusnya. Nah, dari Kabupaten Bogor memang masih banyak kelurahan ataupun juga kecamatan yang belum menjadi anggota ya, tetapi untuk beberapa tahun ke depan ini kita mau mulai dulu semacam pilot project di wilayah Cisalak, wilayah utara. Nah, kami siapkan programnya ya, semacam rencana strategiknya, kemudian disiapkan karyawannya ya, bagaimana cara untuk mendekati kelompok ya, termasuk juga data atau informasi di daerah mana, RT mana, kelompok apa yang sudah ada anggotanya. Nah, kami mulai dari yang sudah ada anggotanya dulu. Kita coba tanya di sana ya, ada perkumpulan hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, kami akan mengirim karyawan ya, dan juga nanti melibatkan anggota yang sudah ada di situ untuk sharing ya, gitu ya. Tetapi kedepannya kami juga akan mendekati juga misalnya kelurahan ataupun kecamatan yang belum ada anggota KKS ya, itu kedepannya. Selain itu juga lembaga-lembaga ya, baik itu lembaga pemerintahan, sekolah. Nah, kebetulan juga ada beberapa sekolah yang sudah menjadi anggotanya KKS ya, gitu. Jadi baik itu guru-gurunya ya, nanti harapannya juga orang tua muridnya, termasuk muridnya sendiri itu menjadi anggota. Terkait dengan program pemberdayaan anggota seperti apa, Pak Moko? Kebetulan menghadapi COVID itu kan kami kebetulan ikut di Saktilink ya. Nah, Saktilink itu suatu aplikasi yang memudahkan untuk transaksi ya, baik itu dengan KKS ya, CU maupun juga antar anggota ya, dan moga-moga nanti untuk bisnisnya anggota itu sendiri juga bisa dibantu dengan Saktilink. Nah, kemarin terbukti memang anggota kami, anggota KKS yang memang pekerjaannya adalah wirausaha itu bisa terbantu. Nah, dari situ maka kami mencoba untuk mewartakan tanda petik ya, itu apa namanya, menularkan ke usaha-usaha yang lain ya, itu apa namanya, UMKM yang lain ya, seperti itu. Nah, untuk itu memang karyawan sendiri juga harus belajar. Nah, kami sambil praktek tadi memang ayo kita evaluasi, kita diskusi. Nah, suatu ketika nanti kami memang akan mengundang juga mereka yang memang sudah punya pengalaman banyak
mendampingi UMKM. Gitu, seperti itu. Nah, kebetulan saya juga punya teman yang memang ahli di bidangnya itu. Ya, seperti itu. Ke depan program pemberdayaan anggota Ya. itu juga menjadi program prioritas. Program KKS ya 2023 ini itu sudah lebih ditonjolkan lagi ya. Jadi yang lalu-lalu itu istilahnya kita memang sudah mencoba, sudah praktek, sudah diterapkan ya, dan kenyataannya memang lumayan ada hasilnya. Nah, ini mau kita semacam diimplementasikan untuk cakupan yang lebih luas. Kalau dari 20.000 anggota, Pak, Ya, anggota-anggota KKS yang mempunyai kegiatan produktif, ya. itu seberapa besar, Pak? Sebetulnya kalau hitungan itu ya, karena menjadi anggota KKS ini kan seluruh lapisan masyarakat ya, ada guru, ada buruh, ada yang hanya istilahnya lebih ibu rumah tangga ya. Tapi yang justru yang tadi yang UMKM tadi memang saat ini masih persentasenya masih sangat kecil ya, mungkin dari 20.000 itu baru 10% mungkin ya, baru 2.000-an ya. Tapi dengan rencana tadi jangka panjang tadi, harapannya memang yang mungkin awalnya ibu-ibu atau kerja di pabrik juga nanti ya punya usaha ya sampingan itu ya. Selain itu juga yang punya usaha-usaha tadi juga kami dampingi gitu. Memberdayakan anggota menjadi anggota yang produktif Ya, itu tingkat pengembangan lembaga koperasinya sendiri itu lebih pesat dibandingkan misalnya koperasi yang dalam tanda petik hanya melaksanakan ya sekedar simpan pinjam. ya. Sampai saat ini karena artinya kesiapan dari para karyawan sendiri belum istilahnya belum full ya, mungkin baru sekarang ini baru mengenal ini ya, bahwa anggota yang punya UMKM itu kendalanya seperti ini ya, kemudian dampaknya ke KKS seperti ini ya. Jadi itu baru diskusi di antara kami ya. Nah, supaya tadi lebih terprogram, lebih tadi bisa terukur lah katakanlah begitu, maka menurut pemahaman saya ini si karyawan tadi harus dibekali ya, dibekali minimal ya tentang bagaimana sih mendampingi anggota untuk membuat pencatatan keuangan bisnisnya tadi ya, itu ya itu. Jadi itu si karyawan jadi juga harus punya pengetahuan, keterampilan di situ ya. Belum nanti gimana sih untuk meningkatkan usahanya ya, atau mulai dari menganalisis tadi ini jualan sembako, ini antara pendapatan sama biaya apa itu sebetulnya untung atau tidak. Nah, ini kan perlu diukur. Jadi bukan sekedar isaku iki ya gitu ya, isaku iki itu artinya sebetulnya hanya nyerah dengan saya bisa cuma begini. Nah, ini yang saya bisa cuma begini ini perlu ditingkatkan ya, bahwa nantinya kita juga mungkin perlu pelatihan baik itu karyawan maupun juga anggota yang punya usaha tadi itu ya, bagaimana sih mengelola usaha kendati sederhana tetapi itu bisa terukur gitu ya, gitu kita bisa mengetahui ini memang benar usahanya bisa menguntungkan gitu ya. Jadi ya percuma saja kalau kita habis waktunya ya untuk seharian untuk jualan tetapi sebenarnya rugi lah kan ya, akibatnya kan nanti berdampak ke KKS ya, angsurannya jadi bermasalah gitu. Nah, tapi untuk ke sana maka pertama-tama karyawan sendiri harus dibekali ya kemampuan itu. Nah, berikutnya juga anggota sendiri memang yang punya usaha tadi memang juga bukan sekedar usaha ya, kendati UMKM usaha kecil, tapi itu tanda petik memang ya ngelolanya dengan benar, artinya memang sungguh terukur bahwa usahanya tadi benar menguntungkan ya. Ada pengalaman teman Ya, teman pengelola koperasi juga bahwa misalnya anggota mempunyai kegiatan usaha di bidang warung, ya, lalu ada kegiatan yang di bidang mie TikTok bakso, ya, bakso gitu, lalu macam-macam ya. Mereka itu mengundang para ahli di bidangnya, Ya, lalu nanti yang diundang sebagai peserta, ya, yang kemungkinan akan menjadi anggota lembaga itu sendiri adalah orang-orang yang mempunyai kegiatan produktif yang sejenis. ya. Itu lebih efektif katanya Pak Moko.
Untuk di daerah-daerah ya yang tidak seperti Cibinong, mungkin itu cocok ya, itu mungkin cocok ya. Tetapi untuk Cibinong sendiri, karena sementara ini juga anggota itu sangat beraneka ragam ya, sehingga usaha saya beberapa tahun yang lalu itu untuk semacam membuat kelompok-kelompok tadi agak sulit ya, karena terlalu heterogen nih, biasa katakan gitu ya. Ya, jadi ya, usaha-usaha yang di sana tadi kalau tanda petik itu semakin homogen, gitu ya, itu semakin homogen ya, sehingga bisa misalnya dari hulu ke hilir jualan bakso, artinya ada yang menyiapkan bikin baksonya, bikin kuahnya, mie-nya dan seterusnya. Kemudian ada bagian ya istilahnya itu jualan baksonya langsung tinggal melayani ya. Jadi nggak usah masing-masing itu mulai dari bikin mie, bikin bakso sampai itu entek tenaganya gitu, habis tenaganya gitu ya. Tetapi kalau nanti itu dibikin, ini ada supplier untuk bakso, ada supplier untuk mie-nya, nah kemudian seperti itu ya. Itu kalau memang daerah itu anggotanya tanda petik lebih homogen usahanya ya. Tetapi kalau di apa namanya Cibinong ini memang sangat heterogen ya. Namun demikian ada juga pemikiran dari teman ya yang sudah dipraktekkan di Jawa Tengah sana, di sekitar Semarang, yaitu mendata usaha-usaha anggota yang sejenis ya, katakanlah usaha sembako. Nah kemudian ada yang bagaimana caranya supaya bisa menjadi supplier ke masing-masing sembako tadi sehingga tanda petik menjadi lebih murah. Nah ini nih saya mau belajar ke Semarang tadi, ke teman di Semarang tadi ya, itu jadi itu ide bagus bahwa mulai dikelompokkan tadi ya, jadi sembako pun kan macam-macam ya gitu. Nah ya, jadi sembakonya dicoba untuk mana yang lebih mendekati, kemudian kita dirikan semacam supplier ya gitu ya gitu. Dan nganternya juga tidak usah pakai mobil yang mahal gitu loh ya, artinya mungkin pakai motor yang dimodifikasi gitu, seperti itu ya. Tapi itu kan juga jarak jangkauannya juga nggak terlalu jauh ya gitu. Tapi ide itu sempat juga terlintasannya, dan saya pengen belajar juga itu ke daerah Semarang. Kami memang sudah mencoba membuat program-program ya, dari kami memang akan mendatangi ya kelompok-kelompok ya, yaitu untuk mewartakan gimana ini enaknya, nyamannya menjadi anggota KKS ya, yang benar-benar dari pengalaman rekan-rekan ini sungguh-sungguh terbantu dengan kehadiran KKS di Cibinong ini ya, yang nantinya juga akan merambah ke Depok ya, maupun juga ke Gunung Putri, ke Bojonggede ya, moga-moga nanti juga ke daerah Lewiliang dan seterusnya ya, Ciawi dan seterusnya ya, seperti itu. Pak Moko, kami dari keluarga besar majalah UKM, majalah UKM.com dan UKM Aufi ya, menyampaikan syukur dan sukses atas keberhasilan KKS yang dicapai sekarang ini, dan semoga KKS akan menjadi lebih sukses dari 50 tahun pertama. Amin. Pada masuk 50 tahun kedua. Terima kasih Pak Moko. Sama-sama Pak Mariono, sukses untuk Aufi, sukses untuk teman-teman di gerakan CU seluruh Indonesia.